Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Rahayu Ningsih, dalam pelajaran Kimia SMK kelas 10 pada bab kedua. Adapun materi pelajaran kita kali ini adalah tentang lambang unsur dan persamaan reaksi. Dan KD kita kali ini adalah KD 32 dengan pengetahuannya adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Sedangkan untuk KD keterampilannya adalah mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran inquiry terbimbing dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mengenal nama unsur, menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi, dan mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita telah belajar tentang unsur, di mana unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali melalui reaksi kimia biasa. Kenapa perlu lambang unsur? Ibaratnya nih, kalau kita ingin mencirikan orang-orang yang berada di sekitar kita, tetapi dia tidak memiliki nama, bagaimana kita memanggilnya? Begitupun dengan unsur. Maka unsur-unsur itu diberi nama yang berbeda sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Nama-nama unsur dapat diambil dari, ada yang bisa diambil dari nama negara, contohnya germanium atau Ge, francium atau Fr. Dan ada juga yang dapat diambil dari nama penemunya, contohnya curium dan fermium. Dan ada juga yang dapat diambil dari nama astronomi, contohnya helium. Ada yang diambil dari nama reaktor nuklir, contohnya uranium. Lambang unsur ini pertama kali dikemukakan oleh John Dalton, di mana ia membuat lambang unsur masih sangat sederhana, sebagai dasarnya adalah lingkaran. Seperti contoh di bawah ini, sekarang kita lihat lambang unsur yang dibuat oleh John Dalton. Kita ambil contoh hidrogen yang berbentuk lingkaran dan dikasih titik 1 di tengahnya. Kemudian karbon yang berbentuk lingkaran yang diarsir seluruhnya berwarna hitam. Kemudian kita lihat lagi ada oksigen yang hanya berbentuk lingkaran. Begitupun dengan unsur-unsur yang lainnya. Yang kedua adalah John Jacob Berzelius, di mana Berzelius mengemukakan bahwa apabila lambang unsur terdiri dari satu huruf, maka penulisannya harus dengan huruf kapital, yaitu huruf awal dari nama unsur tersebut. Contohnya adalah oksigen yang dilambangkan dengan O, karbon yang dilambangkan dengan C, hidrogen yang dilambangkan dengan H. Kemudian, apabila lambang unsur itu terdiri atas 2 atau 3 huruf, maka penulisannya huruf pertama adalah huruf kapital dan huruf kedua dan ketiga adalah huruf kecil. Contohnya adalah kalsium yang dilambangkan dengan C dan A, di mana C-nya adalah huruf besar dan A adalah huruf kecil. Kemudian ada yttrium, di mana U-nya huruf besar dan UT adalah huruf kecil. Sekarang kita masuk kepada rumus kimia, di mana rumus kimia ini adalah kimia unsur dan kimia senyawa. Sekarang kita bahas bahwa rumus kimia itu ada rumus molekul dan rumus empiris, di mana rumus molekulnya terdiri dari
rumus kimia molekul unsur dan rumus kimia molekul senyawa. Rumus kimia molekul unsur, di mana kita ketahui bahwa molekul unsur artinya terdiri dari unsur-unsur yang sama atau sejenis. Kita lihat, yang pertama adalah molekul unsur diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari dua unsur yang sejenis. Contohnya adalah hidrogen, yaitu H2, oksigen, yaitu O2, klor, yaitu Cl2. Kemudian ada molekul unsur poliatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 3 unsur atau lebih yang sejenis. Contohnya adalah ozon O3, fosfor P4, belerang S8. Sekarang kita lanjutkan dengan rumus molekul senyawa yang terdiri atas lambang unsur-unsur pembentuknya yang disertai dengan angka indeks tertentu. Seperti contoh yang bisa kita lihat di bawah ini, yaitu rumus molekul senyawa H2SO4 yang terdiri atas lambang unsur dan angka indeksnya. Di mana H2SO4, di mana hidrogen dilambangkan dengan H, sulfur dilambangkan dengan S, oksigen dilambangkan dengan O. Kemudian ada 2, di mana jumlah H di sana ada 2, berarti angka indeks H sama dengan 2. S yang berjumlah 1 berarti angka indeksnya adalah 1, sehingga tidak perlu ditulis. Kemudian O yang berjumlah 4 berarti angka indeksnya adalah 4. Contoh rumus molekul senyawa. Yang pertama ada air dengan rumus molekul H2O dan jumlah atomnya ada 3 atom yang terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Yang kedua ada karbon dioksida dengan rumus molekul CO2 yang terdiri atas 3 atom, di mana 1 atom C dan 2 atom O. Yang ketiga ada glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 yang terdiri atas 24 atom, di mana C sama dengan 6, H sama dengan 12, O sama dengan 6. Selanjutnya ada asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4 yang terdiri atas 7 atom, di mana 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Selanjutnya ada natrium klorida dengan rumus molekul NaCl dengan jumlah atom 2 atom, di mana 1 atom Na dan 1 atom Cl. Selanjutnya ada urea dengan rumus molekul CONH2 2 kali yang terdiri atas 8 atom, di mana C sama dengan 1, O sama dengan 1, N sama dengan 2, dan H sama dengan 4. Contoh soal menentukan jumlah unsur dalam suatu molekul. Berapakah jumlah atom dalam 4 molekul air? Jawabnya adalah 4 molekul air kita tulis menjadi 4H2O. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Di situ ada angka 4 yang kita sebut dengan koefisien. Angka koefisien ini nanti kita kalikan dengan semua unsur yang ada. Di situ ada huruf H dan O. Berarti 4 ini nanti kita kalikan dengan H dan O. Selanjutnya, untuk hidrogen, di mana di sini kita kalikan 4 dikali banyaknya jumlah atom hidrogen. Di sini atom hidrogen kita adalah 2, sehingga ditulis 4 dikali 2 atom H sama dengan 8. Kemudian, di atas dilihat bahwa O berjumlah 1, kita kalikan dengan koefisiennya sehingga menjadi 4 dikali 1 atom O sama dengan 4. Sehingga jumlah keseluruhan ada 12. Selanjutnya adalah rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan atom-atom yang paling kecil atau sederhana. Kita lihat contoh rumus empiris di bawah ini.
di mana nama senyawa adalah butana dengan rumus molekul C4H10, di mana perbandingan atom-atom unsurnya adalah C banding H sama dengan 4 berbanding 10. Perbandingan terkecil atom-atom unsurnya di sini bisa kita lihat bahwa 4 dan 10 bisa kita sama-sama dibagi 2, sehingga perbandingan antara atom C dan H menjadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga perbandingan terkecil atom-atom unsur tersebut menjadi 2 banding 5. Sehingga rumus empirisnya menjadi C2H5. Kita lihat lagi ada butena, di mana rumus molekulnya adalah C4H8. Perbandingan atom unsur-unsurnya di sini terlihat C berbanding H sama dengan 4 berbanding 8, di mana di sini bisa sama-sama kita bagi 4, sehingga perbandingan terkecil atom unsurnya adalah C berbanding H menjadi 1 banding 2, sehingga rumus empirisnya adalah CH2. Kita lihat lagi adalah aspirin, di mana rumus molekulnya adalah C9H8O. Perbandingan atom-atom unsurnya C berbanding H berbanding O adalah 9 dibanding 8 berbanding 4. Di sini udah merupakan perbandingan terkecil, sehingga perbandingan terkecilnya tetap 9 berbanding 8 berbanding 4, sehingga rumus empirisnya tetap C9H8O4. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan jangan dilupa di subscribe ya.